dari dinas-dinas terkait selalu mendukung, menyanjung, menggitek, selalu digitek, disanjung. Inilah kebanggaan Putri 21. Sehingga kami selalu berinovasi, didukung, akhirnya kami sampai saat ini tetap berinovasi. Bahkan berbagai macam izin pun kami terdukung. Dibilang susah, dibilang tidak. Yang penting kita tidak tinggal diam di rumah. Ada 40 orang. Ya. Rata-rata 30 ke atas. Oh, 30 ke atas ya. 30 ke atas. Yang mudah-mudah kami juga menarik gimana caranya untuk berkecimpung di pengolahan. Ternyata mau juga. Saya percaya bahwa Pangan Fest adalah milik perempuan. Fakta menunjukkan bahwa separuh dari inovator pangan adalah perempuan. Dan di masa depan akan banyak sekali perempuan yang akan menjadi inovator pangan. Inovasi pangan adalah dunia yang sangat dekat dengan perempuan. Ibu-ibulah pejuang sejati kemandirian nutrisi keluarga. Selain itu, perempuan juga menjadi primary educator dalam sebuah keluarga. Inovasi pangan yang dipikirkan oleh perempuan akan menjadi simpul cara berpikir dan cara hidup inovatif bagi sebuah bangsa. Pangan merupakan industri masa depan yang memihak perempuan, karena pangan adalah industri global yang bisa dikelola dari dapur setiap perempuan. Saya percaya bahwa Pangan Fest adalah konsep dari, oleh, dan untuk perempuan menuju Indonesia sebagai kekuatan pangan global. Saya Anissa Firdianu, mari kita support inovator pangan Indonesia. Iya, masih di Foodcast for Build Food Podcast, Building for the Future Now, bersama saya Nisa Hirtami, dan tentu saja saya kali ini punya bintang tamu luar biasa ya. Ibu Suti, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Nah, Ibu Suti ini beliau ini merupakan penggagas ya dari olahan produk mokaf gitu yang ada di Gunung Kidul ya. Kemudian itu diawali dari tahun 2006 ya Bu ya. Kemudian UKM mulai dibentuk di tahun 2012 dan sampai sekarang sudah ada 30 produk olahan mokaf. Nah, kita akan cari tahu juga nih nanti apa sih mokaf itu, seperti apa gitu mokaf ya. Kita langsung ngobrol ya Bu Suti ya. Bu Suti, tapi sebelumnya nih sebelum bertanya-tanya tentang mokaf nih, kan tadi kan dari UKM-nya sendiri nih ya. Ini kan kita lihat di meja nih juga sudah ada produknya nih ya, ada mie, macam-macam nih, ada yang bebas glutennya juga ya. Berarti dia pure hanya tepung mokaf ya, tepung dari singkong ya. Tapioka. Oke, tapioka. Iya, dari sagu ya. Nah, nanti kan itu produknya katanya kan udah sampai 30 nih tadi ngobrol. Siap. 30 jenis ya. 30 macam olahan. Oh, banyak sekali 30 macam olahan. Nah, mungkin bisa diceritain tuh Bu, apa sih sebetulnya awal pembentukannya mungkin. Kan ini namanya UKM-nya UKM Putri 21. Nah, apakah memang berjumlahnya ada 21. Anggotanya Putri? 21 orang ya, asal namanya. Oh, gimana tuh Bu ceritanya? Terima kasih Mbak untuk kegiatan kami awalnya bukan UKM tapi kelompok wanita tani dulu. Oke, kelompok wanita tani KWT ya. Mungkin kami awal mulanya bertemu dengan ibu-ibu. Ibu, mari kita ngumpul-ngumpul di tempat saya. Untuk ngomong-ngomong. Tahun 2006 itu ya? 2006. Ya? Oke. Apa alasannya ibu-ibu di kanan kiri saya? Bu, saya belum masak, saya belum ke pasar, saya belum mandiin anak. Nah, inilah kelemahan pada waktu itu. Akhirnya kami berusaha dan berdoa. Teman-teman mau. Akhirnya ber-15 ditambah 5 ditambah 1. Muncullah angka 21. Oh, makanya namanya kemudian UKM Putri 21 gitu ya. Awal mulanya 21 orang. Nah, di situ ada perempuan 21 orang. Kami ngomong-ngomong, ini gimana, namanya apa? Ya udah ibu-ibu 21. Kan enggak enak. Ibu-ibu 21 ya. Kan enggak enak ibu-ibu 21. Akhirnya keputusan ya udah sekarang diambil tengah-tengah, putrinya masuk. Nah, akhirnya masuk Putri 21. Putri 21 ya. Awalnya itulah. Nah, kami tidak kepikiran yang aneh-aneh, cuma mengumpulkan ibu-ibu ini untuk berbagi berbagi ilmu di situ. Nah, ternyata kami pertama ya tetap arisan untuk menjalin silaturahmi. Nah, tenggang waktu 3 bulan ditambah simpanan pokok dan simpanan wajib. Ini awal mulanya. Setelah kegiatan dalam 3 bulan, kami ngomong-ngomong, Ibu, mari kita
mengolah olahan pangan di tempat ini. Iya Bu, siap dan siap. Akhirnya awal mulanya kami mengolah ceripeng dulu. Ceripeng dulu ya. Ceripeng pisang, ceripeng singkong. Udah itu dulu. Ternyata mengolah ini tidak segampang yang kita bayangkan. 5 kali baru jadi. Oh, kenapa Bu? Kok bisa nggak segampang gimana nih Bu? Mungkin kami bilang 5 kali baru jadi. Pertama nanti keras. Yang kedua mengkilat. Yang ketiga tidak bisa minyaknya tidak bisa ditiriskan. Gitu ya? Akhirnya kita mengolah. Nah, dengan mengolah ini ternyata sudah bisa mengolah. Terus yang ada di situ pasar. Ibu, ini udah jadi ada 20 bungkus. Mari kita jajakan. Nah, teman-teman kami juga pinter. Yang paling baik ketuanya dulu yang masuk ke pasar. Nah, ini loh Mbak, anehnya ini. Nah, antara iya dan tidak, kami mencoba ke pasar membawa tentengan tas isi 20. Iya. Nah, ternyata dari 2 jam kami bisa memasarkan cuma 4 bungkus. Yang dijual berapa itu Ibu? 20. Per bungkusnya? 20.000 per bungkus. Per bungkusnya 12.000. Oh, 12.000 ya. Cuma laku segitu. Akhirnya kami kembali ke rumah. Nah, tenggang waktu ngumpul lagi ibu-ibu. Ibu, ini kami sudah sendiko dawuh untuk menjajakan ke pasar. Ini cuma laku 4 dalam 2 jam. Mungkin alangkah baiknya kita berdua dengan teman yang banyak bicara. Nah, kan dia banyak bicara kan bisa ngomong-ngomong. Nah, akhirnya sama-sama 2 jam bisa laku terjual 10. Oh, baik. Oh, ternyata seperti itu keadaannya. Nah, dengan seperti itu keadaannya, lalu kami kembali ke pasar, kami serahkan ke kelompok, ini aku udah menjajakan ke pasar, sekarang seksi pemasaran silahkan untuk menjajakan. Ini awal mulanya. Oh begitu, jadi justru menarik ya Bu, awal mulanya kan supaya ada interest ya, membangun kebersamaan dulu. Jadi kegiatannya bukan langsung mengolah pangan tapi arisan dulu ya, malah justru untuk itu ya. menjalin silaturahmi dulu. Oh iya, baik. Kalau langsung nanti ke masak-masak, orang udah langsung aduh gitu ya. Itu idenya Bu Sut itu langsung untuk arisan dulu. Dengan teman-teman. Iya. Nah, setelah kegiatan berjalan, akhirnya yang ada di situ cemburu waktu. Oh gimana? Ya, yang 10 datang, yang 5 izin, yang 6 tidak ada kabar beritanya. Iya. Nah, akhirnya kesepakatan mengolah di masing-masing rumah, dijual ke pasar, yang menjual ada yang masuk ke pasar. Akhirnya jalan juga. Setelah ini berjalan, akhirnya kami dipercaya menjadi P4S-nya, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Oke, itu kan kalau tadi kan KWT-nya kan tahun 2006 ya. Nah, ini yang pusat pelatihannya? Pusat pelatihan 2007. Oh, setahun kemudian ya. Setahun kemudian Ibu, kami yang mempercayakan dari mana ini? Dinas Pertanian, dari Dinas Kabupaten Provinsi. Oke. Setelah itu P4S-nya kami bisa bertemu teman-teman dari luar pulau, pedesaan, difabel, anak SMK, SMA, alhamdulillah berjalan di situ. Oh, baik. Sampai saat ini pun masih berjalan ya. Oke, berarti sudah dari 2007 ya, sudah lama sekali ya, 13 Yang penting tahun. Kita kebersamaan, kerukunan dan kekompakan. Gimana itu Bu maksudnya? Maksud saya, kami P4S-nya kami mengeluarkan keterampilan, tidak ada yang tertutupi. Semua kami utarakan. Kan rezeki sudah diatur. Ya, jadi misalnya ini ya produknya kayak gini. Ini terus mau diduplikat monggo silahkan. Tangan satu dengan yang lain kan beda. Iya. Jadi Ibu sudah yakin dengan produk Ibu ya. Dengan keyakinan ini nanti kita bersaing tapi yang sehat. Luar biasa. Karena biasanya kalau ya kadang-kadang orang punya usaha gitu ya Bu, kan misalnya saya bikin bakso A gitu ya, wah laris gitu kan, terus ini ada orang tertarik nih mau belajar bakso sama saya, terus kayak wah ini ada rahasianya. Jadi sebenarnya kan harusnya bagi resep tuh 100% saya kasih, jangan yang 10% saya keep kayak gitu ya. Kalau kami semua saya utarakan. Terbuka ya Bu, benar-benar Ibu. Makanya sampai saat ini teman-teman kami masih berjalan. Oh baik. Ada yang dari luar, Ibu kami mau magang, namun saat ini kami tetap seizin dengan pemerintah setempat.
bolehkah kami menerima tamu? Tetap kami seizin kabupaten, kecamatan, dan Oh iya, desa. karena sedang Karena pandemi sedang, ya, ya. Bu Suti Kalau ya. boleh kami siap menerima, kalau tidak kami juga tidak. Oh baik baik. Nah tadi mungkin Bu sebelum kita cerita-cerita yang lebih lanjut nih soal produknya ya. Tadi karena sudah sempat disinggung gitu ya. Tadi kan di awal 30. Nah 30 tuh apa aja? Apakah hanya mie? Kemudian tadi apakah keripiknya masih berjalan ya keripiknya atau sudah ada produk olahan apa aja itu Bu Suti? Ya. Setelah berjalan kami menjadi UKM-nya. Nah, UKM inilah kami mengolah olahan berbagai macam olahan yang berlatar belakang umbi-umbian, terutama singkong. Di Terutama singkong potensi Gunung Kidul luar biasa, kalau pas musim panen melimpah. Bahkan melimpahnya itu istilahnya sampai terbuang-buang gitu? Sampai terbuang-buang. Oke. Akhirnya kami mengolah berbagai macam percobaan, akhirnya kami bisa mengolah mokaf. Mokaf ini cuma satu, Mbak. Sistem ada dua, sistem fermentasi dan tidak fermentasi. Oh gimana itu? Kalau yang tidak fermentasi yang enak, singkong yang enak dikupas, dicuci, disawut, terus dijemur. Itu yang enak. Kalau yang tidak enak, singkong tidak enak, ini sistem fermentasi. Sistem fermentasi ini ada dua alternatif, pakai starter dan non starter. Non starter ini harus mencapai 72 jam perendaman, kalau non starter yang starter 48 jam. Bedanya apa itu, Bu? Cuma mempercepat proses. Oh. Setelah mokaf saya buat, akhirnya menjadi tepung. Nah, tepung inilah kami olah berbagai macam olahan. Awalnya kami membuat mie. Mie ini kami 200 kilo terbuang, Mbak, tidak bisa jadi. Oh gimana Bu, masih 200 kilo terbuang gitu? Oh, ini satu resep nggak jadi. Bahan seperti ini nggak jadi terus berulang-berulang sampai 1 tahun belum bisa dipasarkan, tapi belum bagus. Belum bagus ya. Nah kemudian apa itu Bu yang terjadi? Maksudnya selama 1 tahun membuang mie 200 kilo itu kan, mohon maaf ya, pasti itu kan juga mengeluarkan pengeluaran terus kayak gitu. Nah terus gimana tuh Bu? Betul, Mbak, suami saya sampai marah-marah. Aduh. Uang kok cuma dibuangi. Kami tidak berkata sepatah kata pun. Di dalam hati kecil kami harus siap mengembalikan yang 200 kilo terbuang. 200 kilo itu alhamdulillah bisa mengembalikan juga. Tahun ya, sampai sempat berantem sama suami ya. Iya. Waduh, iya karena 200 kilo itu berarti kan berapa setiap hari 5 kilo dibuang, nggak jadi enak, tapi belum bisa dipasarkan. Belum bisanya karena apa Bu? Kan belum bagus. Oh karena belum bagus ya. Ada yang putus, ada yang tebel, macam-macam. Oh, belum ketemu formulanya yang tepat tepat. Ibu ya. Akhirnya kami mengolah mie awal mulanya original yang kuning murni. Iya. Ini kami memakai 442. Apa itu Bu? 442 itu gimana? Oke. 2 tapioka, 4 terigu. Oke, perbandingan ya Bu ya. Perbandingannya. Oke. Terus air 3,5 liter, 3.500 cc. 3.500 dari 10 kilo bahan dasar. Ini kami didapat ya sedemikian rupa, akhirnya menjadi lembaran demi lembaran nanti. Oh, kemudian dicetak jadi mie ya. Iya. Nah, Ibu, saya juga pengen tahu nih, selama bisa mendapatkan formula tadi ya 442, kemudian air 3.500 cc itu, apakah dari percobaan yang terus-menerus gagal selama 1 tahun itu, atau memang kemudian ada dari dinas kayak gitu yang akhirnya bisa membantu untuk formulasinya? Ya, kami tetap mencoba setiap hari, tiada hari tanpa mencoba. Setiap hari tanpa mencoba, terus mencoba. Dengan mencoba kan dinas-dinas masuk. Ya. Gimana baiknya ini terus akhirnya formula 442 ini sudah saya anggap cukup untuk diolah menjadi mie. Oh baik. Nah, mie ini awalnya kami cuma 1, sekarang ada 12 varian. Ada bayam, brokoli, daun kelor, buah naga, apapun masuk. Sayur dan buah ya, sayur Bu? Dan kalau buah. awalnya? Awalnya cuma 1. Hanya original aja. Oke. Nah, kenapa kami memakai sayur mayur? Kepikiran kami, mbak-mbak KWT-nya kan menanam sayur mayur. Nah, ini kami ambil, kami olah sedemikian rupa sehingga harga sayur sedikit meningkat. Ya, karena ada penyerapan yang bagus ya. Oke, baik.
Bu Suti, tadi saya juga penasaran nih. Selama 1 tahun sampai berantem tadi ya sama suami, 200 kilo itu kan, ya itu kan berarti mungkin ya suami, kok ini duitnya dibuang-buang. Nah itu tuh sampai berapa kalau boleh tahu Bu jumlahnya itu? Terus gimana untuk bisa menutup modal itu selama 1 tahun itu? Iya, sebetulnya 200 kilo itu tidak banyak, tapi di dalam keluarga juga banyak. Kan untuk mencoba dibuang, bukannya dibuang untuk dikasihkan ayam, tapi ada yang enak dimakan sama teman-teman, ya monggo silahkan. Gitu. Tapi belum bisa dipasarkan. Akhirnya kami juga pinjam uang. Oh, jadi sempat pinjam uang juga pinjam ya, uang. Ya. Nah, sampai saat ini kami masih mempunyai pinjaman. Kami mengambil dari UPK, BNPM Mandiri. Ya. Oh, baik. Iya. Cukup besar Bu? Cukup besar. Untuk teman-teman kami KBT cukup besar. Sampai mencapai 350 juta. 350 juta ya untuk menutup selama setahun itu. Bukan, untuk kelompoknya. Oh, untuk kelompoknya. Baik. Dengan kelompoknya itu kami mengambil seberapa untuk menutup kerugian kami. Jadi kami sistemnya ngangsur. Iya. Oke. Saya pikir tadi untuk menutup kerugian selama dulu, tapi memang untuk operasionalnya di sana kami mengambil. Setelah itu kami nyicil setiap bulan. Akhirnya alhamdulillah bisa. Mulai bisa. Nah ini kan yang orang-orang kadang-kadang nggak tahu nih Bu. Biasanya kalau lihat, wah Bu Suti nih udah inilah dibantuin dinas. Padahal kan ternyata ada proses ya selama 1 tahun tadi harus istilahnya membuang 200 kilo. Kemudian akhirnya sempat harus berhutang seperti itu dan masih harus survive dengan sekarang ya Bu Suti ya. Nah sebetulnya akhirnya kan tadi saya juga sempat ngobrol nih ya sama Bu Suti. Kemudian Ibu bilang tadi soal resep pun sudah percaya dengan produknya kayak gitu ya. Istilahnya ya kalau mau duplikasi ya silahkan kayak gitu karena Ibu sudah sangat percaya dengan produk Ibu. Nah memang sebetulnya apa sih yang menjadi keunggulan produk Mokafnya UKM Putri 21 nih Bu Suti nih? Untuk keunggulan pertama Mokaf pasti mau dibaca siapapun ini unggulan Putri 21. Yang kedua turunnya ada mie. Nah mie ini pertama cuma 1 untuk mie telurnya. Sekarang kami membuat mie kotaknya yang berbumbu seperti mie biasa yang di pasar. Yang ketiga adalah pop mie-nya. Nah pop mie-nya ini ada 3 varian. Ada rasa bakso, rasa ayam, ayam goreng. Lalu yang paling baru adalah momi. Momi ini binaan dari LIPI. Oke. Dari LIPI. Ya. Gimana tuh momi yang membedakan momi? Nah kalau yang mie ayo ini tetap pakai terigu. Pakai yang 442. Kalau yang momi lepas tanpa ada terigunya. Oh berarti bisa dikonsumsi teman-teman yang berkebutuhan khusus ya. Bisa dikonsumsi anak-anak yang membutuhkan. Ya gluten free karena dia. Iya betul. Wah, saya jadi lapar nih ya. Apalagi di luar ini hujan-hujan gini makan mie itu kayaknya enak banget. Yang paling kedua favorit adalah egg roll. Oh iya, ini kita ada egg roll ya. Semua serba Mokaf. Cuma saya varian. Ada buah naga, ada coklat, ada pandan. Inilah kami variasi. Ternyata dengan variasi ini, alhamdulillah satu laku ini semua laku. Oke. Nah, ide untuk variasi ini sendiri Bu, datangnya murni dari Ibu Suti yang kemudian istilahnya, yuk teman-teman kita buat apa gitu atau memang ide bersama dari kelompok? Awalnya saya sendiri, lalu kami matur ke dinas, gimana ini seperti ini Bu, dari LIPI juga seperti itu, oh cocok ini dikembangkan. Akhirnya teman-teman yang membuat, kami yang mencari ide ya. Nah Bu Suti tuh bisa dapat ide-ide kayak gitu dari mana sih? Karena saya pikir ini luar biasa loh Bu Suti ya. Kan sering ketemu teman-teman seluruh Indonesia kan. Iya. Ibu aku punya seperti ini. Waktu pameran-pameran gitu ya. Waktu pameran, waktu studi banding, waktu makan kan ketemu. Dengan ketemu ini dia bilang seperti ini kami serap di dalam hati. Terus kami mencoba. Oh akhirnya cocok. Oh seperti ini.
Oh, nah ini menarik ya Bu Suti. Maksudnya kan tadi ya, Bu Suti bercerita bahwa menerima anak magang, kemudian ada apa yang ingin belajar kayak gitu dan betul-betul apa istilahnya diberikan silahkan resepnya sama 100% dengan produk yang dibuat. Tapi kan di satu sisi ternyata juga ada pertukaran ilmu tuh Bu ya Iya, di situ. betul Jadi betul malah Mbak, betul. mendapatkan inspirasi, Iya, mendapatkan banyak variasi iya, kayak gitu betul ya. itu Mbak, iya. Luar biasa sekali ini Bu Suti. Itu yang ada di P4S-nya kan. Hmm. Di rumah kan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya yang Hmm. mengangkat dari Dinas Kabupaten Provinsi Dinas Pertanian. Dari dinas pertaniannya ya kayak gitu. Jadi karena kadang-kadang kan ya orang saya tuh selalu percaya ya Bu Suti ya bahwa kemudian apa yang akhirnya kita berikan setulus hati dengan cinta dengan passion kayak gitu kita pasti akan mendapatkan balasannya dan ini kan terbukti. Maksudnya Ibu tidak takut kemudian khawatir wah nanti akan dicuri resepnya atau gimana silahkan diambil dan ternyata malah justru mendatangkan berkah Sesuatu kan berkah, ya. iya bisa mendapatkan ide variasi ya Ide gitu ya. variasi. Oh baik ini menarik sekali. Nah kemudian Bu kalau kita ngobrolin soal potensi pasar singkong sendiri ya di Jogja di Indonesia bahkan itu kira-kira gimana sih Bu sekarang untuk singkong? Kalau potensi pasar singkong lumayan bagus, ya lumayan bagus. Kalau daerah kami Gunung Kidul, Oke. ini yang potensinya kan cuma sekali panen satu kali. Pas musim panen awal bulan 9, 10, 11. Awal bulan 9, 10, 11 ya. Oh berarti ini sekarang lagi musim panen ya? Udah Bu? rampung. Oh sudah selesai Udah rampung, justru. udah selesai. Oh iya udah 9, Desember. 9, 10 kan itu Ya. potensi. Ya. Dengan 9, 10 ini kami berlomba-lomba untuk membuat sawutan singkong. Nah, Oke. kalau gaplek didiamkan cuma 4 bulan sudah berkutu. Kalau mokaf sampai 1,5 tahun tidak ada masalah. Lebih Kan sistemnya awet ya. sistem fermentasi lebih awet. Asalkan pengeringannya kering betul. Oh 100%. iya betul. Kalau dia masih juga nggak apa-apa. Kalau dia masih juga lembab basah gitu, dia nggak terlalu awet juga ya Bu ya kandungan Berwarna airnya. jadi coklat. Oh tapi kalau ini ya Kering betul. kering betul, dia akan tetap putih bersih Putih, bersih. gitu ya. Iya ya Ibu. Nah sebetulnya akhirnya Bu ada inovasi apa aja sih yang udah dilalui sama UKM Putri 21 ini untuk ngembangin produk sampai ke tahapan ini nih Bu. Kalau tadi kan juga ada pertukaran ide tuh bisa variasi-variasi gitu. Nah, apa ada kerjasama dengan apa namanya lembaga-lembaga pemerintah atau bagaimana atau mahasiswa yang magang juga memberikan ilmunya sama-sama itu gimana tuh Bu? Kerjasama pasti, Mbak. Dari dinas-dinas terkait selalu mendukung, menyanjung, menghitek, selalu digitek, disanjung. Nggih. Inilah kebanggaan Putri 21. Sehingga kami selalu berinovasi, didukung akhirnya kami sampai saat ini tetap berinovasi. Bahkan berbagai macam izin pun kami terdukung oleh pemerintah setempat. Entah itu Oke. halal, entah itu BPOM, entah Ya. itu PIRT selalu difasilitasi. Difasilitasi. Nah, jadi udah ada kalau akhirnya nih disinggung soal sertifikasi nih Bu. Jadi udah ada sertifikasi apa aja sih untuk produk-produk olahannya UKM Putri 21 ini Bu? Yang pasti PIRT, PRT ya sudah. halal, Halal. lalu BPOM, MD. Hmm. MD baru 2 yang Oke. minyak. Oh, ini baru 2 ya. Ya. Susah nggak Bu itu waktu ngurus proses sertifikasinya? Dibilang susah, dibilang tidak. Wah, gimana itu? Yang penting kita tidak tinggal diam di rumah. Selalu tanya ini gimana, ini gimana. Ada aktif ya Aktivitas. aktivitasnya ya dia. Oh baik. Jadi ya betul kalau kita istilahnya hanya diam kita tidak Ya, aktif susah, ya kan? susah ya. Kalau aktivitas tetap cepat. Ya betul, setuju Bu. Nah Bu, terus saya tuh penasaran nih ya, tadi kan sambil lapar sebetulnya. Ini nanti habis ini saya mau ngicip nih. Ini kan produk-produknya UKM Putri 21 ini kan sekarang udah jadi kemasan seperti ini, terus ini ada yang model kayak mie dalam kemasan gitu ya. Itu ngolahnya gimana sih Bu untuk seperti ini? Maksudnya benar-benar dari tepung mokafnya yang kemudian dicampur bahan-bahan atau kan tadi memproduksi tepung mokaf juga ya, berarti kan dari nol ya, dari Dari nol, singkongnya dari singkong. sendiri ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu prosesnya gimana? Untuk yang pop mie ini perbedaan perlakuannya beda.
kami mikirkannya alatnya seperti apa, kulitnya seperti apa, tetap inovasi terus. Akhirnya kami masuk ke tukang las, Mas, aku tolong buatkan seperti ini, seperti ini. Nah, setelah itu kami mengolah mie. Oh, mie ini kalau seperti ini dimasukkan di pop mie nggak bagus. Akhirnya yang bulat. Nah, kami matur ke ke Dinas Pertanian, Mas, kami mau membuat seperti ini. Kalau pasahnya seperti ini nggak jadi. Akhirnya kami terfasilitasi pesonya. Peso pun tidak tanggung-tanggung, harga 2,5 juta. Pesonya saja. Peso untuk mie. Oh, baik. Pemotong ya, mie kan pemotong mahal. mie ya. Setelah itu kami kukus selama 30 menit, lalu kami diamkan 20 menit, lalu kami goreng. Goreng pun pakai vacuum frying. Kalau yang pop mie. Nah, vakum ini pun kami terfasilitasi oleh LIPI. Akhirnya kami goreng. Setelah goreng kami tiris, kami spinner. Baru masuk ke cup. Ke cup ya. Setelah ke cup, mikir lagi gimana caranya membuat bumbu. Nah, kelemahannya pada pembuatan bumbu, packaging. Kenapa Bu packaging? Kan masukkan minyak susah, masukkan bumbu susah. Inilah kelemahan kami sampai saat ini. Biarpun kelemahan seperti ini, tetap kami jalankan. Ternyata laku terjual juga. Oh, baik. Nah, itu kalau tadi kan untuk minyak kan berarti dia sudah dibantu dengan alat ya. Tadi ada vacuum frying, kemudian spinner yang untuk meniriskan minyaknya ya. Untuk memasukkan bumbunya, kenapa saya masih manual atau masih gimana? Manual, tetap manual. Manual Press dia. manual juga. Nah, setelah itu kami masukkan ke cup. Nah, untuk memasukkan ke plastik aja kami bingung, ini mau gimana. Akhirnya ada teman-teman, Ibu seperti ini, mahasiswa seperti ini, Bu, seperti ini. Akhirnya masuklah plastik seperti ini. Terus nanti health-nya gimana? Kok ini nggak jadi? Akhirnya teman-teman komunitas, oh Bu seperti ini. Akhirnya kami selalu dibimbing oleh teman-teman banyak. Yang penting kita sama-sama kekeluargaan. Enak. Prinsip kekeluargaan itu ya yang selalu Ibu bawa ya dalam bekerja, dan luar biasa sekali nih Bu. Nah, kemudian ini Bu, saya mau bertanya nih soal pemrosesannya sendiri, apakah memang sudah menerapkan SOP dan good manufacturing process gitu? Sekamat kami sudah. Biarpun ya seperti itulah pedesaan. Kami tetap SOP saya jalankan, biarpun kurang bagus tapi tetap kami jalankan. Dulunya kami tidak memikirkan mau mengolah seperti ini, cuma ibu rumah tangga, ya udah ibu rumah tangga. Akhirnya jadi satu, pabrik sama rumah jadi satu. Tapi nggak apa-apa, udah terpisah. Ya, sudah berkembang ya kemudian industrinya ya Ibu ya sampai sekarang ya, dari tahun 2006. Wah ya, luar biasa. Nah Bu, kemudian tadi kan sekarang nih juga pandemi kayak gini ya. Tadi sempat kita sebelum memulai acara ya Ibu cerita itu sempat yang kolaps kayak gitu. Nah itu sebetulnya gimana Bu? Awalnya sih untuk strategi pemasarannya gimana Bu? Ibu sempat ngalamin nggak sih yang kemudian ditolakin orang-orang kayak gitu, kayak wah apa saya nggak menarik kayak gitu, atau gimana tuh Bu? Boleh diceritain Bu? Sebelum pandemik kami mempunyai pesanan yang untuk luar negeri, untuk pameran, dari kantor untuk ada kegiatan, itu sudah lengkap. Udah ada 1000-an lebih, sudah lengkap. Nah, tenggang waktu mau diambil, pandemik datang. Akhirnya ini pending, semua pending. Kami cuma berdoa bagaimana caranya ini mengeluarkannya. Akhirnya dari kantor, udah Bu, nanti yang kira-kira bisa saya pasarkan, saya pasarkan. Kalau mie kan masih tahan lama. Akhirnya diambil yang tidak tahan lama, diambil dijual ke kantor. Alhamdulillah seperti itu keadaannya. Setelah ini berjalan, akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan kolab. Banyak tumpuan material, bahan tidak bisa diolah. Bisa diolah tapi tidak laku terjual. Gimana caranya ini untuk mengatasinya? Sedangkan kami bersepuluh di rumah. Kami memikirkan teman-teman yang bersepuluh di rumah, gimana tetap dirumahkan. Nah, alhamdulillah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya sistem gilir untuk masuk.
2 masuk seminggu, 3 seminggu, terus bergilir sampai saat ini pun kami masih bergilir untuk masuk. Akhirnya teman-teman kami juga bisa kerja. Ya. Sekarang sedikit demi sedikit bisa jalan, biarpun baru 60-70% pasti sudah jalan. Tapi produknya sudah mulai terserap gitu ya oleh Produknya mulai pasar terserap. ya. Alhamdulillah baik. dinas-dinas terkait selalu mempromosikan sehingga ada pameran demi pameran tetap diambil. Ya, ya. Nah ini Bu, tadi saya pengen tahu juga nih ya, waktu di awal-awal tuh, waktu mungkin tadi sedikit flashback ya Bu Suti ngajak teman-teman ataupun juga kemudian memasarkan produknya ini sendiri, ada nggak sih penolakan-penolakan atau bahkan mungkin kadang-kadang orang kan ya suka kayak merendahkan kayak gitu ngajak, kayak gitu gimana tuh Bu? Pasti Ada ya? ada Mbak, penolakan pasti ada. Yang Gimana kedua, tuh? Ibu ini kok mahal sekali mie, super mie aja 2.500 sudah saya makan, ini kok sampai 3.500. Seperti itu. Ya, ya. Kami tetap ngomong-ngomong ini loh seperti ini keadaannya, seperti ini keadaannya. Akhirnya sedikit demi sedikit bisa memahami. Kalau kami tidak dibantu memasarkan oleh kantor-kantor juga tidak jalan. Akhirnya door to door, lewat layar kaca, lewat media cetak, akhirnya sampai saat ini mie bisa berjalan. Sampai turunannya juga ikut berjalan. Ya, ya, ya. Jadi selalu ada yang diperjuangkan ya, diusahakan ya, Bu. Nah, tadi kan cerita nih ada pesanan dari luar negeri itu untuk pameran atau memang sebetulnya sudah mulai ada pesanan untuk ekspor kayak gitu, Bu? Kalau ekspor kami belum, biarpun ada MD-nya di situ. Ya. Itu sebatas untuk pameran-pameran oleh teman-teman yang ke luar negeri mengambil di situ. Oke, pameran olahan pangan Ya, Nusantara semacam itu ya Bu ya. Nah, tadi saya mau tanya tuh Bu, kan tadi awalnya disebutnya dari kelompok wanita tani ya, kemudian mau mulai mengolah ini kan. Nah itu modal awalnya tuh dari mana sih, dan Bu kalau boleh tahu berapa sih? Nah Ya. ini kadang-kadang ini bukan orang, tapi biar kita bisa tahu juga, ya. oh kira-kira kalau mau mulai usaha kayak gini nih kita tuh butuh modal awal berapa gitu. Modal awalnya kami dengan 21 orang itu 5.000-an. Oh 5.000-an, oke. Berurun semua ya. Iya itu dibuat seperti ini, akhirnya bisa berjalan. Oke. 5.000-an per bulan. 5.000 per bulan ya. Simpanan pokok 10.000. Oh iya dari program arisan tadi ya. Iya, program Bu, arisan ya. kan ada simpanan pokok, ada simpanan wajib seperti itu. Oke, modalnya berarti dari situ. Jadi ternyata itu saya pikir itu strategi Bu Suti juga ya. Iya, itu perjalanan seperti itu. Setelah berjalan kita kan tanya-tanya, Ibu seperti ini gimana? Ya udah nanti kami cari pinjaman modal yang lunak. Oh baik. Biasanya kalau teman-teman kelompok, teman-teman anggota kami ini, Ibu kalau kami mau pinjam ke bank harus pakai agunan. Gimana caranya kami tidak memakai agunan tapi bisa meminjam. Ya. Akhirnya kami itu mengambil ke UPK. Ke UPK ya, Bu ya, Bu Suti. Oh ya, saya pikir tadi memang strateginya supaya ada silaturahmi dulu terjalin sambil bisa ngumpulin modal-modal kecil kayak gitu ya. Oke Bu. Nah Bu, kalau boleh tahu nih sekarang kemudian berbicara soal omsetnya sendiri nih, sudah berapa nih Bu? Ya. Kalau omset kami rata-rata sekarang baru ngatur apa adanya ya. Iya enggak apa-apa Ibu ya. Biar kita tahu. Kami rata-rata 700.000 per hari untuk saat ini. Kalau sebelum COVID kami mencapai 1 jutaan lebih. Oh baik. Wah jadi sudah sangat berkembang ini Bu, luar biasa sekali. Mungkin ini Bu yang terakhir nih mau saya tanyakan. Jadi ada harapan apa sih sebetulnya dan ada usaha apa yang kemudian sudah dilakukan oleh UKM Putri 21 ini untuk mengembangkan usahanya, khususnya untuk meningkatkan modal usahanya Ibu nih gimana? Ya, harapan kami mudah-mudahan kami bisa memasarkan ke seluruh penjuru tanah. Biarpun kami sudah tua, namun di belakang kami teman-teman banyak yang berkecimpung di belakang kami. Yang kedua, bagaimana caranya kami bisa berpackaging, ngepresnya itu lebih cepat. Ini harapan kami. Kalau lebih cepat kan kami diambil teman-teman banyak kan tidak repot.
Iya, iya Ini betul. kelemahan kami pada saat ini seperti Masih yang packaging ya. Yang Oke, packaging. semoga nanti bisa ada pihak terkait nih yang Iya. mendengarkan podcast ini bisa Iya. bantu nih Bu Suti. Oh, tapi ini menjadi pertanyaan yang terakhir ini saya jadi penasaran. Tadi kan Bu Suti soalnya sempat bilang nih, kami sudah tua. Nah, saya boleh tahu nggak, kalau boleh tahu nih anggotanya UKM Putri 21 ini rata-rata umur berapa nih Bu? Yang sekarang nih. Anggota kami sekarang yang KWT-nya ada 45 orang, Ya. rata-rata 30 ke atas. Oh, 30 ke atas ya. 30 ke atas. Tapi- Yang muda-muda kami juga menarik gimana caranya untuk berkecimpung di pengolahan. Ternyata mau juga. Mau juga ya, Ya, masih mau ada. juga. Jadi ada regenerasi gitu ya Regenerasi. Bu Suti. Aduh, luar biasa. Oke, baik Bu Suti, semoga dengan teman-teman di UKM Putri 21 juga makin sukses ya ini Amin, untuk Mbak, amin. produk olahan mokafnya yang luar biasa. Oke, terima kasih sekali ya Bu Suti untuk obrolan yang sangat menginspirasi kita hari ini, dan juga terima kasih sudah menyaksikan podcast Foodcast. Jangan lupa dengarkan edisi podcast lainnya mengenai inovasi di bidang pangan Indonesia. Series podcast dapat didengarkan melalui channel YouTube dan juga di media sosialnya Forbil di website forbil.id dan Instagram @forbil_institute. Saya Nisa Hertami, terima kasih Bu Suti sekali Terima kasih, lagi. Mbak. Saya pamit undur diri dan terima kasih di Foodcast Forbil Food Podcast Building for the Future. Now.